Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jannatul Wardiah, asal Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan. Saya mahasiswa PPG IAIN Takengon, NIM 2442160104746. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran pada kelas 11, materi menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Silahkan menikmati videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah semuanya baik. Mudah-mudahan sampai nanti kita akhir sekolah masih dalam keadaan sehat walafiat. Nanda, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan Radik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Amin. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Rafa masuk, Rafa. Dafa ya, Dafa masuk. Dari mana Dafa? Oke. Duduk. Siapa yang hari ini tidak berhadir? Fahri, kenapa? Fahri sakit. Terus siapa lagi? Siapa? Lutfiana, kenapa? Sakit. Oke. Berarti 2 orang tidak hadir ya? Karena sakit ya? Oke. Pak Ananda sudah siap kita untuk belajar? Ready ya? Ready ya? Oke. Pelajaran kita hari ini judulnya menghindari akhlak tercela. Apa? Coba ulangi judul kita hari ini. Hindari akhlak tercela. Apa saja akhlak tercela yang akan kita bahas hari ini? Ada 3. Yang pertama, israf, tabzir. Israf, tabzir, dan bakhil. Kira-kira ada yang pernah tahu apa sih israf, tabzir, dan bakhil? Ada yang pernah dengar? Pernah dengar? Apa itu kira-kira tahu? Oh, berlebih-lebihan. Kalau tabzir? Mubazir. Oke. Kalau bakhil? Ada yang pernah dengar? Pelit, kikir. Oke. Dari ketiga yang ini kita paham betul bahwa akhlak tercelanya mengandung apa? Tentang apa? Tentang harta, materi. Bagaimana orang membelanjakan harta, ya enggak? Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan. Ya enggak? Semuanya, termasuk cara kita membelanjakan harta. Ananda, dari kita mempelajari materi menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil, kita akan mendapatkan atau menguasai materi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita tahu apa saja. Ananda bisa mengidentifikasi apa aja bentuk
bentuk atau perilaku daripada israf, tabzir, dan bakhil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Anda tahu kira-kira apa sih bahaya dari israf, tabzir, dan bakhil? Bahaya nggak nih gitu? Anda tahu karena dia akhlak tercela, pasti dia berbahaya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya Ananda tahu cara menghindari perilaku tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Kira-kira nanti Ananda ada di perilaku yang mana ya? Ananda ada di bagian israf, bagian tabzir, atau bagian bakhil? Sebelum kita menyadari kita ada di mana ya kan? Kita belajar dulu israf, tabzir, dan bakhil. Ananda lihat ini gambar apa? Angkat tangan. Siapa yang tahu ini kira-kira gambar apa ya? Bekas sampah sayuran lagi. Bekas? Sampah sayuran, Iya, terbuang ya. Kira-kira ini perilaku apa ya? Perilaku boros kayaknya ya. Oke. Kita lihat yang kedua. Ananda tahu ini gambar apa? Angkat tangan. Bertarung, judi. Apa? Berjudi. Kita lihat gambar selanjutnya. Kira-kira ini dia ngapain ya? Apa? Makan berlebihan. Melewati batas. Kira kelihatan di belakang? Dalilnya dalil apa? Ya, ada dalil Quran surah Al-A'raf ayat 31 berkenaan dengan israf. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, Shadaqallahul azim. Setelah kita baca nih dalil Al-A'raf ayat 31, kemudian kita baca artinya. Apa sih maksud dari ini? Quran surah Al-A'raf. Silakan Gefril. Pakailah pakaianmu ketika sedang beribadah, tapi janganlah makan dan minum berlebihan, yaitu melewati batas kemampuan dia. Surah Al-Quran ayat ke-31 itu menjelaskan bahwasanya kita itu diingatkan janganlah melakukan hal yang berbuat buruk kepada diri kita sendiri, agar biar kedepannya bisa lebih baik lagi, Bu, untuk memperbaiki kita sendiri. Oke, ada lagi? Silakan. Quran surah Al-A'raf surah 47 ayat 31 ini menjelaskan tentang janganlah kita melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan, sesungguhnya karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Oke, iya, Ananda. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Boleh nggak pakai pakaian? Boleh tidak kita makan? Boleh, tapi jangan berlebihan. Karena Allah melalui surah Al-A'raf ayat 31 mengatakan tak boleh berlebihan. Allah tidak mencintai. Ibu kirimkan materi ke grup Ananda, silahkan dilihat. Ibu akan bagikan Ananda dalam 6 kelompok. Setiap kelompok berisi 5 anggota, ya. Kelompok 1 Adnan,
dengan Bella, dengan Intan, kita akan diskusi. Ananda coba analisis. Ananda temukan kira-kira contoh israf itu apa? Contoh tabzir itu apa? Contoh bakhil itu apa? Aula, lihat Ibu Aula. Ya? Ananda, Ibu ulangi sekali lagi ya, Aula ya. Dari ketiga materi tersebut yang sudah kita amati sama-sama, dalil, gambar, juga bahan bacaan, teks, analisis dari ayat itu. Iya, buat juga. Tidak usah buat ayat. Yang dicari hanya 3 tadi. Contoh atau bentuk perilakunya, bahayanya, cara menghindarinya. Nanti kalau sudah selesai, buat laporannya, kita akan presentasikan di depan kelas. Per kelompok, oke? Baik, Bu. Oke. Silakan. Cara menghindari. Ada masalah? Aman? Aman? Sudah, alhamdulillah. Kalau begitu, kalau sudah selesai diskusi, laporannya juga sudah dibuat, kita presentasi. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Baik. Maju dikit Bang, jangan jandar Bang. Ya, benar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama materinya, yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh Fadlan Jikra. Pengertian israf adalah berlebihan dalam menggunakan sesuatu, baik makanan, minuman, tenaga, dan waktu. Contoh perilaku israf, yaitu makan dan minuman secara berlebihan. Yang kedua, menggunakan perhiasan atau pakaian yang terlalu mencolok atau berlebihan. Yang ketiga, membangun rumah atau membeli kendaraan yang jauh di atas kebutuhan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi keempat yang paling kami sampaikan, yaitu tentang pengertian, cara menghindarinya, bahayanya, dan contoh-contohnya. Nah, selanjutnya kami akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman kelompok yang ingin bertanya kepada kami kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakir Muhammad Sasmita dari kelompok 5. Ya. Saya ingin bertanya, apa perbedaan israf dengan tabdzir? Sekian pertanyaan dari saya. Nah, Terima kasih. ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah bertanya kepada kami kelompok 1. Nah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Fatir, yaitu apa perbedaannya dari perbedaan israf dan tabdzir yang akan disampaikan oleh Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ananda, tadi ada pertanyaan dari kelompok 5 kepada kelompok 1. Isi pertanyaannya adalah, apa sih perbedaan israf dengan tabdzir? Israf itu apa Ananda tadi? Berlebihan atau bahwasanya Berlebihan. Nggak wajar, penggunaan hartanya tidak wajar. Beda lagi kalau tabdzir. Apa tabdzir Ananda? kurang harta. Menghambur-hamburkan harta, boros dalam hal yang tidak benar. Nah, dari kedua konsep tersebut apa jadi bedanya? Kalau israf perilakunya boleh, tapi berlebihan. Kalau tabdzir, Berarti tidak boleh dilakukan. iya perilakunya tidak boleh, walaupun sedikit, dia tetap dikatakan tabdzir. Ananda, setelah 6 kelompok memaparkan laporan hasil diskusinya, presentasi ke depan, kita jadi tahu nih, ya kan, tabdzir itu apa, israf itu apa, bakhil itu apa. Sudah kita kuasai ya, tujuan pembelajaran kita dapat ya Ananda. Kita udah tahu bentuk-bentuk perilakunya, israf, tabdzir, dan bakhil. Kita sudah tahu bahaya-bahayanya. Udah dapat juga kita bagaimana cara menghindari. Udah kan? Oke. Kalau begitu clear pembelajaran hari ini.
Selesai. Tinggal kita kerjain tugas-tugas pada lembar kerja peserta didik. Ya kan? Tinggal itu. Nanti Anda kerjain tugas-tugas pada lembar kerja peserta didik. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang kematian dan kehidupan di alam barzah. Kematian dan kehidupan di alam barzah. Silakan baca-baca sebelum kita masuk pelajaran minggu depan. Malamnya sebelum kita sekolah dipelajari, oke? Oke, terima kasih Ananda atas perhatian Ananda. Semuanya terlibat aktif, Ibu sangat senang sekali pada hari ini. Ya kan, kita apresiasi. Tepuk tangan untuk kita. Dah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.